kan itulah makanya gue seneng banget nonton stand up. Lia juga demen banget nonton stand up. Lucu banget, karena gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Tapi emang nggak ada orang yang minta lu untuk stand up juga. Ada yang minta. Tapi memang orang selalu bilang gue nggak bisa karena belum ditulis. Enakan mana? Kalau yang tadi kan nulis. Nah kalau yang ini nulis dan direct. Ya itu tadi kalau sensasi mungkin gue bisa. Lo kan anak Sulawesi gitu ya. Tapi kok yakin banget nih untuk bikin agak lain yang sebenarnya anak-anaknya mostly anak Sumatera gitu. Oke. Apa lu paham banget sebenarnya dengan gaya hidupnya mereka atau cara pergaulannya atau apa kayak gitu-gitu? Sebetulnya ya, menurut gue sih sebetulnya yang membedakan itu cuman ini kayak aturan yang nggak tertulis nih. Iya. Dimanapun di kampung-kampung kalau main bola yang kecil jadi kiper. Iya. Gue tahu perasaan lu, gue tetap dukung lu. Iya. Itu Sulawesi. Karena kita sama. Nah kan Sulawesi lagi dia. Emang ini ketua ormas nih satu. Apa yang jawabannya? Sepeda apa yang nggak bisa dicet? Sepeda yang hilang. Kalau hilang kan nggak bisa dicet juga. Iya tapi nggak usah dibahas dong kalau hilang. Iya. Kalau hilang mah ya udah. Iya lagi sepeda hilang lu cat, sepeda hilang lu cari. Maaf nih, boleh nggak marah sama gue? Kan yang bikin Edo gemoy. Aku kepikiran sepeda hilang mau dicat. Iya. Sepeda hilang mau dilaporin. Iya. Ini kayak terakhir ya. Dua lagi lah, habisin aja tuh pertanyaan. Sayur apa yang nggak bisa dicat? Terakhir, belum. Ikan apa yang bisa ketawa? Lucu nih pasti ikan ini. Pasti lucu nih. Ikan toko. Kayak gitu nggak apa. Semuanya disebutkan lagi sama ikan. Itu mah semua bisa. Ikan cuek. Ikan semua ikan bisa ketawa. Ini lalu. Ikan sama. Iya. Oh enggak, tapi ini tuh Beda. dia berbeza. Beda. Ikan bisa ketawa nih. Bisa. Bunyi. Gue tanya bunyi nggak? Bisa jadi cuma nyengir nih. Bentar dulu, itu ayam aja sebenarnya kan nggak adem. Nggak adem. Iya. Ayamnya aja nggak adem. Iya, kol juga nggak kol. Gak usah lu bahas yang tadi. Apa nih? Ya ikan apa yang bisa ketawa? Ikan Semua kembung. ikan semuanya. Ikan kembung. Gue sih kalau kembung ketawa ya. Sambil nyanyi, Kembung masuk angin. Nggak bisa ya? Bisa ya. Oke. Ikan apa? Yang bisa ketawa? Ikan piranha. Bener kan? Lu berantem sama gue dari tadi. Ikan piranha. Gue kecenit ikan. Ikan piranha. Terakhir, oke. Kapan waktu yang tepat untuk membuka pintu? Kemarin. Menurut gue sih kemarin tepat ya. Karena itu menurut dia. Menurut lo, menurut ini beda. Waktu yang tepat untuk membuka pintu. Yes. Ya saat tertutup. Iya. Tuh. Mudah bukan? Kan? Bukan. Satu lagi nih ya. Nih, lucu soalnya. Baru lahir tapi udah memiliki kumis. Anak apakah itu? Kan anak Anjing. Bukan anjing Anak kucing lah. Nah, tuh kan disalahin. Anak kucing udah punya kumis. Tuh. Anjing kan sama loh. Lu jangan nyebutin anjing di muka gue dong. Anjing mana yang kumisan? Anak singa pun sama loh. Ya singa kan hitungannya kucing. Iya. Kalau anjing bukan dong.
Loh, tapi anjing kan ada kumisnya juga di saat dia melahirkan. Itu lele. Itu lele. Aduh, ini memang benar-benar ya, Li. Aduh. Udah cukup. Udah ya, gamesnya udah ya. Udah. Oke, itulah tadi permainan gamesnya ya. Jokesnya yang tidak bapak-bapak juga sebenarnya. Ini lebih ke jokes yang bikin orang kesel ya. Iya. Kita lanjut boleh? Boleh dong. Boleh, kita lanjut. Kan lu kan emang awalnya kan udah suka nulis tuh. Nah, terus untuk nulis film itu baru-baru ini atau bagaimana? Apa Sebenarnya udah banyak. Emang udah banyak sebenarnya Nggak, gitu. nggak banyak. Pertama kali nulis itu Kapal Goyang Kapten itu 2000 berapa tuh? Iya, kapal gue yang kapten. 2019 kayaknya. Oh, pas 2019. COVID, menuju COVID ya? Sebelum Covid. Sebelum COVID, ya. 2019 nulis skenario pertama. Judulnya Kapal Goyang Kapten. Baru 2020 dapat kesempatan menyutradarai skrip yang gue tulis. Oh, Gitu. kalau sebelumnya tuh hanya menulis. Iya, itu pun layar lebar baru sekali. Yang si Kapal Goyang Kapten itu sebelumnya gue nulis web series. Web series. Web series. Ada waktu itu buat brand lah. Oh, oke. Buat brand gitu-gitu. Jadi hitungannya masih project kecil lah. Mungkin kalau kayak orang yang sekolah film tuh kan mulai dari film pendek. Iya. Nah, gue Dulu mungkin kan bukan kita bikin ya bareng film pendek. isinya orang-orang pendek apa gimana? Enggak, yang waktu kita bikin di Oke Jack tuh ada Aco. Ada Aco ya? Oh iya. Iya, itu yang nulis. Iya, Yang kita iya. barengan sama si Eca. terus siapa? Dianti. Siapa Iya, yang kayaknya orang gue inget Bandung? deh. Orang Bandung Ridwan Kamil. Bukan. Dia seolah-olah gue hafal sama orang Bandung. Siapa orang Bandung? Anak stand up. Yang main di Oke Jack juga. Mac Ada Dani. Vidu. Mac Denny. Mac Denny. Oh iya. Oh iya ya. Kan kita itu bikin barengan Iya. sama si siapa? Yogi. Iya, seingat gue emang pernah bikin kita dulu Iya ya. kan, gitu. Oh, terus tapi sebelumnya itu cuma nulis-nulis Iya, web series aja. web series, Web series. terus nulis-nulis materi buat sendiri aja Iya, buat stand up gitu. Kalau Kalau nulisin yang orang juga nggak buat dia stand up? Kan biasa kan suka ada tuh kan, maksudnya punya tim. Yang kok. ada, tapi saat itu kan gue masih awal-awal ya. Ah. Industrinya belum sebesar kayak sekarang. Jadi orang masih nulis materinya sendiri. Kalau sekarang gue yakin banyak. Iya. Karena dia mungkin udah tuntutannya harus bikin materi baru terus, sementara dia mungkin punya kesibukan lain. Udah nggak aneh kalau dia punya tim penulis. Tapi kalau saat itu kan industrinya baru mulai, Iya. masih bikin sendiri. Jadi lu dulu tuh masih sering, karena Iya. lu sering lihat Abdul tuh di pojokan tuh Iya. dia bikin Ngecak ngapain togel sih? itu. Ngecak togel itu. Ngecak togel. Ngecak togel. Tuh, berarti dia nggak nulis materi dong. Enggak, ya itu materi tentang togel. Dia kan sarjana matematika. matematika dia Yang soalnya. hitung kerjaannya. Hitung kerjaannya. yang menghasilkan duit togel. Togel, iya benar. Togel, Oh, dia. mas slot ya? Sama banget. Iya. Iya. Oh dulu nulisnya nulis sendiri buat sendiri aja, Iya. materi sendiri. Sam- Tapi yang lu ambil tuh materinya itu kehidupan sehari-hari lo. Iya, kalau gue prinsipnya nulis tuh nggak usah yang jauh-jauh, yang dekat sama diri sendiri Dekat. aja, supaya gampang nguasainnya. Iya jadi gampang ya. Kalau Gampang. lupa-lupa sedikit, Karena kan itu gue yang ngalamin. apa ya? Itu kan dekat sama diri kita. Jadi pas nanti kita ngebawainnya, kita juga apa ya? Yakin gitu ngebawainnya, karena nggak ngarang-ngarang, Iya. bukan cerita yang jauh-jauh yang dibikin-bikin, tapi memang kita alami. Kita alami, iya benar-benar. Meskipun ya pasti akan ada lah didramatisir dikit-dikit, ada hiperbolanya, namanya juga komedi kan, Iya. pasti ada. Tapi premis utamanya itu berasal dari keresahan diri sendiri biasanya. Terus pertama kali tampil stand up gitu gimana? Ya udah dulu yang kerja deh. Gue pengen tahu satu apa sih sebutannya kalau misalnya yang satu poin, bukan satu poin atau satu yang Materi. Beat, satu Beat. beat, jokes dalam stand up gitu. satu beat yang dari dulu sampai sekarang masih sering lo keluarin, tapi itu selalu gong. Apa ya? Ada nggak? Setahu gue sih, kalau setahu gue sih dia materi. Kan dia. bukan maksudnya Iya, jadi biasanya kayak kalau materi itu kita kan nggak bisa terlalu pengulangan. ngulang-ngulang masalahnya. Nggak bisa pengulangan. Karena kalau jokes terlalu diulang-ulang jatuhnya ya udah nggak ada surprise-nya. Iya, dan jadi Beda hafalan. sama lagu. Kalau kita lagu justru semakin Ya, orang hafal, kita bisa sing along. Tapi kalau stand up kita nggak bisa. Gue bingung ya, bingung apa? Nggak bisa. Anjing mukanya tapi
maksud gue kan ada nih misalnya lo nak manggung di mari, oke, misalnya yang hari ini tuh sebenarnya ceritanya tuh mau yang soal ini, tapi sebenarnya masih bisa nih gue masukin beatnya ini untuk di sini. Terus nanti abis itu lo pindah, misalnya lo lagi manggung di Samarinda, sebenarnya ceritanya tentang yang lain, tapi yang ini pun masih bisa dimasukin gitu. Kan orangnya nggak kenal nih, yang di sini sama yang di sini gitu maksud gue. Tapi yang nonton kan pasti ngomong, "Ih, Aco kemarin ngomong ini," begitu. Ini kadang-kadang kan tampil di TV, orang bisa nonton di YouTube, itu masalahnya. Tapi kalau materinya belum yang off air, mungkin bisa gue ulang beberapa kali. Iya, benar. Tapi kalau misalnya udah ditayangin di Metro TV, nggak mungkin. ya itu kalau kayak gitu nanti orang bisa ya udah denger. Udah nonton nih kayak gini nih. Oh gitu. Tapi berarti emang nggak ada yang bisa berkali-kali gitu ya? Berkali-kali banget enggak, tapi kalau ya diulang beberapa kali di crowd yang berbeda mungkin masih bisa lah. Kalau off air ya. Iya, kalau off air, ya. iya. Tapi Ya, itu Dulu tuh gue sering bahas materi soal Tanjung Priuk, tempat gua kalau awal-awal stand up gue dulu kan. Yang gue sempat bilang kayak gue nggak terima Tanjung Priuk tuh di ledekin orang kayak tingkat kriminalitasnya tinggi. Gue nggak terima gitu karena zaman dulu itu memang tinggi. Dulu kita keluar jam 9 malam orang bisa nempelin pisau di sini. Iya. Sekarang kriminalitas sudah turun di sini. Tujuannya dulu kan. dari sini ke sini. Iya, tapi kan turun. Tapi kan kriminalitasnya turun. Turun. Iya benar. Iya. Iya juga masuk akal, masuk akal. Masuk akal gitu. Masuk akal. Itulah makanya gue seneng banget nonton stand up. Lia juga demen banget nonton stand up. Lucu banget, karena gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Tapi emang nggak ada orang yang minta lu untuk stand up juga. Ada yang minta. Tapi memang orang selalu bilang gue nggak bisa karena belum ditulis. Oh, jadi emang harus ditulis. Iya. Emang harus ditulis. Banyak orang yang nggak ngerti mikirnya orang anak stand up itu yang ngomong apa aja sendiri tuh itu sebuah spontanitas juga. Iya, itu Kita semua ada tulis, materinya. iya. Itu dia. Jadi Bagaimana sebetulnya kita menyampaikan. itu komedi yang paling aman menurut gua. Malah menurut gua jago itu komedian yang nggak pakai skrip. Yang di TV itu misalnya tuh. Dia bisa dengan apa aja yang dikeluarkan. iya, tiba-tiba dikasih apa harus bisa merespon gitu. Kalau sampai nggak kena kan malu ya. Iya. Dan tapi mereka bisa tek gitu ya. Anda orang TV pasti paham lah. Kayak gue nggak berani tuh kalau disuruh stand up. Gue pernah disuruh stand up soalnya. Suruh open mic. Jangan kepo dong. Pernah aja. Iya, gue pernah disuruh open mic. Nggak berani, gue belum berani, nggak bisa. Gue bilang gitu. Karena belum ditulis aja. Karena belum Iya. Kamu mau jadi tim penulis saya? Ada nomor WhatsApp. Jadi intinya sebetulnya itu lebih aman karena lu bisa tulis. Setelah lu tulis, lu bisa tes. Lu tes dulu sebelum lu ngambil job. Ada namanya open mic. Jadi ini yang salah kaprah biasanya. Open mic itu bukan show. Open mic itu kita justru momen kita ngetes di komunitas, di kafe-kafe yang tempat kita manggung latihan gitu. Lucu. Itu kita ngetes, lucu ketawa nggak nih orang? Kemakan nggak nih? Iya, nah ketika ada orang yang ketawa, kita kan bisa nandain, oh di jokes yang ini kena, ini enggak. Nah ketika yang enggak, kita lihat nih apa nih yang salah. Kita rewrite lagi, kita tulis lagi gitu. Sampai kita udah dapet satu set materi 5 menit misalnya yang ini udah works, ya udah terima joke udah pede tuh kalau udah kayak gitu. Oh gitu. Malah lebih aman sebetulnya stand up itu. Iya. Karena minim resiko. Tapi tetap aja pikiran kita ya manusia Iya. yang awam ini. Aku yang awam ini tuh kayak yang karena gue tuh selalu mikir anak stand up tuh pinter gitu karena Enggak mereka juga yang blow on banyak. siapa Tapi kan mereka bisa menulis materi semua yang Iya. dia gitu loh. Materi blow on tadi kan. tapi kan maksud gue berarti itu kan harus lo ingetin dong gitu kan. Betul. Itu pun berarti memori otak lo juga harus berjalan kan. Oh iya, gitu. pasti. Nah berarti harusnya agak sedikit pintar lah ya gitu. Ya bayangkan dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak ada skripnya, apa yang mau dia ingat? Dia Kita kan lebih kalau- harus pintar lagi dong. Kalau kita nggak ada skrip, kita bisa apapun yang ada di otak kita Iya, kita harus bisa lontarkan. dan harus cepet. Dan kalau misalkan kalau kita kan biasanya kan jual beli. Iya. Nah, Iya kan? Lu gitu, jual umpan, beli gua nih. tembak. Iya gitu. Kalau kita kan Itu biasanya kan- seperti itu. Iya, Iya. kita ngelenong. Iya, lu Iya. jual, oke gue beli nih. Nanti gue tinggal ngejual, lu bisa beli nggak nih? Kayak gitu kan? Iya, tapi kan tergantung itu sahamnya lagi naik. Bukan. Ini bukan itu. maksudnya Bukan itu. birds. Oh, Bukan. itu. Oh, Heeh. sorry kan. Oh, sorry. Ini gue kasihkan pilihan hahaha juga nih. Makanya
Gue bilang nabok adik sendiri nggak dosa dong, enggak kan? Gue nabok lu nggak dosa dong. Enggak. Sekarang pertanyaannya gini, Cong. Kalau nabok adik sendiri itu bisa disomasi apa kagak gitu. Oh iya, boleh nggak sampai ke situ. Kita permasalahan nggak usah ke situ-situ. Iya, nggak usah ke hukum ya, say. Lebih suka nulis materi buat stand up atau lebih suka nulis buat Skrip, Skrip. film Film, atau ya. apapun itu, mau film, mau web series. Sebetulnya kalau sensasinya enakan stand up sih. Karena kalau stand up tuh ketika kita habis nulis, kita ucapin, kita langsung dapat feedbacknya, ketawa. Oh gitu. Kalau film kan ya kita nggak tahu nih, deg-degannya panjang nih. Iya, iya, Lu iya. nulis, syuting dulu, syuting juga kita masih nggak yakin ini kena nggak ya nanti. Nah, editing juga kita masih bengong nih, aduh ini lucu nggak ya. Sampai hari pertama penayangan kita dengar orang ketawa baru kita bisa lega. Sensasinya tuh kayak aduh Panjang. gitu, dan itu hari-hari yang bikin kita tuh kayak insecure gitu, kayak ini gimana ya jadinya apa segala macam. Insecure ya. Insecure. Emang iya sih, tapi kan emang Muhadli Aco masih bisa insecure juga dalam Oh iya penulisan. dong, komedi itu kan relatif. Lucu buat gue belum tentu buat yang lain kan. Enggak sih, buat gue lu lucu banget. Karena kita sama-sama orang Sulawesi. Balik lagi. Balik lagi, karena kita satu kampung. Iya. Satu kampung aja. Kita jual kita satu kampung aja. Dari kemarin kita bintang tamunya orang Sulawesi semua. Dari jadi bikin bangga. podcast kita bikin ormas nih, tau gak lu? Dari tadi kesukuan. Iya benar. Benar. Nanti takutnya kita ini mereka nih karena Sulawesi banget nih kayak Iya. gitu. Masalah juga. Iya sih, kalau untuk materi kan langsung dapat feedbacknya. Iya. Kalau untuk film kita harus Lama. menunggu Iya, prosesnya. terus kalau stand up tuh kita mengandalkan diri sendiri aja udah salah ya salah kita. Kalau film kan kolektif ya. Iya. Karena kita bikin skripnya udah oke, tapi ternyata eksekusinya, aduh ternyata beda Nggak nih sesuai. pemahaman gue ngaktornya. Iya benar. Nah, udah gua arahin ternyata beda nih dia nangkapnya, aduh gimana ya gitu. Worst nggak ya dengan begini gitu, kayak molesnya tuh panjang prosesnya gitu. tuh panjang ya, apalagi lu langsung turun ke lapangan Iya. menyutradarai ya. Nah, Jadi kan ketemu tuh sama berbagai macam karakter Iya, orang itu kan. lebih susah sih menurut Lebih gua susah. film. Nah, berarti enakan mana? Kalau yang tadi kan nulis-nulis. Nah, kalau yang ini nulis dan direct. Ya itu tadi, kalau sensasi mungkin gue bisa pilih stand up. Tapi kalau kepuasan secara umum ya pasti film. Karena film tuh karyanya ya abadi. Maksudnya kayak lu bisa panjang gitu. Ada sesuatu yang bisa gue kasih ke anak gue gitu. Ini ayah yang bikin. Ini ayah yang gitu. bikin nih. Kalau Iya. stand up ya udah bisa jadi udah lewat off air kan dia nggak bisa lihat. Iya benar. Apalagi kalau ngomonginnya udah 17 tahun ke atas Iya, ya. nggak bisa Iya. gitu. Sementara kalau film tuh lu bukan cuman bikin komedinya, tapi lu bisa nyelipin apa pesan tentang keluarga misalnya, Pesan moralnya ada ya. Iya, tentang apa percintaan misalnya, tentang orang tua, lebih luas gitu. Orang yang bisa nonton juga bukan cuman penikmat stand up, ya penikmat film gitu Iya, bisa. iya, film ya. Yang next nanti akan tayang adalah Gajah Duduk. Tunduk gajah. Memang dia duduk, tapi judulnya tidak gajah duduk, itu sarung. Nah, ini masih lucu. Induk gajah. Padahal udah 2 kali salah kan, ulang-ulang, tapi masih lucu. Salah, gua cuma ngejual, dia belinya cakep. Iya, emang pinter. Kalau tadi kan gua kalau di bawah kan gua cuma ngomong begitu doang selewatan. Nah, bisa langsung makan kan. Ini kan gua makan lagi gitu. Salah dong, nanggapin kayak gitu. Oh, gitu. Oke, yang nextnya itu akan tayang adalah Agak lain dua. itu dulu dong, Gajah dulu kan. Kalau Induk Gajah kan sekarang udah tayang. Oh, udah tayang ya Udah itu ya? tayang. Oh, Induk Season Gajah 1 tayang. kan udah tahun lalu, season 2 lagi tayang. Oh, sekarang. lagi tayang. Iya. Oh, itu series ya? Series. Induk Gajah. Gajah. Botik ya? Botik. Botik. Oh, nanti nextnya untuk tahun depan Film lagi. film Agak lagi. lain. Agak lain 2. Iya. Langsung Gua sih turun ke lapangan ya. Nah, itu Gak nulis, juga lah. tar dulu, nulis dan directing lagi. Iya, Iya. sama. Nyangka gak sih kemarin? Apa? Agak lain. Penontonnya? Iya, Ya, enggak lah. Kita tuh pokoknya apa ya? Yang penting PH-nya nggak rugi aja, supaya bisa bikin lagi. Pikirannya, iya. Soalnya kan kasihan kalau PH-nya nggak untung ya gimana bisa bikin lagi. Jadi pokoknya fokus kita jangan rugi gitu, harus untung lah gitu. Berapapun itu ya udah rezekinya ada dari Tuhan segitu. Tapi ternyata hari pertamanya tiba-tiba 180.000, gue bingung kayak ini beneran apa gimana gitu. Sampai puncaknya itu sehari 500.000 penonton. Iya. Di situ gue udah kayak, gue udah gak ngerti lagi nih mau kemana nih film nih. Tahu-tahu pokoknya end up di 9 juta, ya udah gitu. Sampai sekarang juga gue masih bingung kayak
kayaknya nggak mungkin deh gue bikin lagi film 9 juta gitu. Sekeren itu. Iya, karena secara statistik juga jumlah penonton film Indonesia yang bisa segitu juga nggak berulang dalam setahun 2 tahun. Yes. Bukan angka yang bisa lu ulang setahun 2 tahun gitu. Jadi apa ya, kalau kata analis film tuh terlalu banyak faktor yang bikin dia tuh bisa segitu. Bukan cuman karena filmnya bagus, enggak. Bisa jadi waktu penayangan yang tepat. Yes. Ya. Terus orang yang emang waktu itu lagi punya duit buat nonton, punya waktu. Apalagi ya? Banyak faktor. Banyak gitu. Jadi nggak bisa gue bilang ya karena film gue bagus 9 juta, nggak bisa. Menurut gue bikin lebih bagus dari itu pun belum tentu bisa 9 juta, yakin gue. Iya. Tapi emang dulu tuh sebenarnya ekspektasi lu tuh berapa penontonnya? Kalau hitung-hitungan dari budget produksi sebetulnya yang paling moderat tuh 1 juta. Oke. Karena secara hitung-hitungan kalau segitu kita udah oke lah, ada untung yang bisa buat bikin yang selanjutnya gitu. Lagi, iya. Udah segitu aja gitu. Itu aja maksudnya Udah syukur dengan banget. 500 1 juta, wah alhamdulillah nih gitu kan ya. Itu aja kita nggak yakin karena saat itu film komedi belum ada lagi yang menyentuh angka 1 juta di saat itu. Iya. Terakhir itu Gampang Cuan yang 700 ribuan. Tapi belum ada film komedi lagi yang 1 juta. Masih horor yang dominan. Iya. Masih dominan. Jadi ya ini juga 1 juta sebetulnya ambisius. 1 juta tuh hitungannya bukan moderat doang, cukup ambisius sebetulnya. Karena pada saat itu memang tidak ada yang bisa reach ke situ. Untuk komedi. Ya. Tapi ternyata bisa sampai 9 juta lebih, ya udah berarti emang rezekinya segitu gitu. Iya, Alhamdulillah ya, alhamdulillah banget ya. Tapi yang gue masih mikir gitu ya, lo kan anak Sulawesi gitu ya. Tapi kok yakin banget nih untuk bikin agak lain yang sebenarnya anak-anaknya mostly anak Sumatera gitu. Oke. Apa lo paham banget sebenarnya dengan gaya hidupnya mereka atau cara pergaulannya atau apa kayak gitu-gitu? Sebetulnya ya, menurut gue sih sebetulnya yang membedakan itu cuman dialek. Problemnya sama. Apapun sukunya bisa sama kok gitu. Dan kebetulan juga mungkin gua emang temenan juga sama mereka sama-sama anak stand up juga, terus gua juga mendengarkan podcast dia, jadi buat gua nggak terlalu susah untuk menerjemahkan konsep podcast dia ke film. Karena karakternya mereka udah jadi gitu di podcast. Gua hanya perlu menyerap karakter itu, gua kasihin konflik, kasihin perjalanan, kasihin resolusi, jadi deh film gitu. Iya. Konfliknya ininya ceritanya Easy itu sebenarnya ini ya, banget sangat mudah banget Simple untuk banget. dipahami. Ya dibilang mudah, paling nggak kita tahu plannya, kita punya plannya. Tapi untuk ngerjainnya ya kita juga nggak tahu nih ini cocok nggak sama selera orang apa segala macam. Tapi plan kita ya begitu gitu. Waktu itu gue mikirnya gimana caranya pendengar podcastnya juga jangan sampai kecewa. Karena kan pendengar podcast itu justru yang akan menjadi penonton pertama yang membanggakan agak lain dan menyebarkan ke orang-orang. Kalau yang lain kan mana tahu agak lain itu apa saat itu. Cuman yang ngikutin podcast cuman sebagian aja sih. Ya ceruk anak-anak Medan yang suka, mereka menyebutnya pasukan bermarga. Iya benar. Iya. Dan kekuatan mereka itu kan sebetulnya bercerita. Di podcast itu mereka tuh berempat ganti-gantian menceritakan kejadian lucu dalam hidupnya. Berganti-gantian. Nah mereka cerita, itu penonton ngebayangin situasinya. Jadi di penonton tuh udah kayak kebentuk kayak theater of mind gitu, kayak ngebayangin lucu banget ya gitu. Nah itulah bayangan-bayangan pendengar podcast itu yang gue visualisasikan ke film. Tapi berhasil Keren banget sih. Jadi situasinya, komedi situasinya. Tapi nggak boleh cerita yang udah pernah ada di podcast. Makanya bikinlah Rumah Hantu itu. Iya. Karena Rumah Hantu itu kan bukan kisah nyata. Kalau yang mereka ceritain di podcast kan semua kisah nyata. Misalnya waktu kecil temanya apa, berantem. Masing-masing cerita tuh soal berantem. Oh berarti ini juga, berarti lo ngedengerin juga mereka ya? Gue dengerin. Iya. Oh iya sih, seru ya. Seru banget soalnya ceritanya kan ya memang simpel kejadian di dalam rumah hantu itu kan. Iya. Yang nggak disangka-sangka ternyata. Nah itu lu tiba-tiba mikirin. Kasihan lo Arif Didu lo. Itu lu tiba-tiba mikirin langsung yang kayak kayaknya rumah hantu aja deh gitu. Oh enggak, gue nggak tiba-tiba mikirin. Jadi sebetulnya mereka anak-anak Agalen itu waktu pengen bikin film, mereka tuh udah punya beberapa premis cerita sebetulnya. Oke. Gua dan Ernest hanya memilih dari yang ini, kayaknya ini yang enak dibuat dikembangin. Gitu. Jadi mereka tuh udah punya ide tentang rumah hantu. Cuma memang belum ada ceritanya. Belum ada ceritanya. Pokoknya premisnya mereka berempat jadi penjaga rumah hantu, tiba-tiba ntar ada orang mati di dalamnya.
Nah, apa yang terjadi berikutnya udah nggak tahu. Oh, Tapi gitu. mereka udah memikirkan apa premis dasarnya itu mereka udah punya. Udah punya sebenarnya. Udah punya. Nah, di antara premis yang mereka punya itu menurut gua itu yang paling menarik untuk dikembangin. Bisa dibikin komedi situasi yang enak nih sampai habis. Karena mereka kan kejar-kejaran terus tuh dengan kebohongan yang mereka buat. Iya. Jadi bisa jadi suspense. Iya, benar. Menurut gua kayak ini bisa jadi komedi yang bukan komedi biasa tapi bisa jadi ada tegang-tegangnya gitu. Iya sih. Tapi seru banget Tapi sih. seru banget Seru sih. banget. Iya, berkali-kali gue juga nonton. Itu sukses berat sih. Sukses sih, menurut sukses gue. sih. Soalnya sekarang komedi susah tantangannya. Lu kalau bikin film komedi biasa-biasa aja ceritanya, ntar orang mikirnya, gua tunggu aja nanti di TV lah. Iya, benar. Ya kan, gua tonton di OTT aja gitu. Iya, benar. Jadi harus film komedi yang kalau kita nonton mungkin bisa teriak bareng-bareng, Iya. bisa ketawa bareng-bareng, ada experience yang berbeda ketika lu nonton sendiri. Iya, benar. Makanya gua memasukkan unsur yang lain itu di situ, ada suspense-nya, ada horornya tipis-tipis gitu. Jadi kayak nontonnya satu kesatuan memang komedi, tapi warnanya macem-macem nih. Iya, gitu. dalamnya wah cakep keren. Keren Ditunggu banget. loh agak lain Ya, duanya loh. mudah-mudahan. Amin. Rencananya emang di tahun 2025 di bulan apa ya masih belum tahu juga ya. Belum tahu sih, kalau jadwal itu kan biasanya dari XX1 ya. Kita pokoknya bikin aja dulu. Tapi biasanya sih kalau kita bisa produksi di awal tahun, mudah-mudahan bisa tayang di tahun yang sama. Oke. Amin. Amin. Sekarang Sukses kita main pokoknya. pernah ya. Kita main lagi ya. Pernah nggak? Main lagi dong. Nah, ini piranha nih. Enggak ada Enggak ada piranha. Bangkol. 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 Ini kita main pernah nggak pernah. Pernah atau nggak pernah kejepit di pintu lift? Pernah, Pernah. Kejepit. kejepit. Tapi bukan gonya tas, tali tas gua. Oh, tali tas terus ikut ke atas. Ikut ke atas, ikut ke nyangkut jadinya. Nyangkut di lift, putus. Ya. Tasnya apa mahal lagi? Enggak. Oh, enggak. Tapi pernah. Oh my god. Tas yang mahal ya. Enggak. Oke, Apa? next Susah ya. ya? Next. Enggak, tadi dia berubah tadi. Kayak kita nggak bisa ngebayangin ini pasti acok kayak begini nih. Ya, Kayak pernah deh. pernah Ay. atau enggak pernah abis makan pedes pakai tangan terus pipis terus burungnya jadi kepedesan. Pernah banget. Jangan kan makan pedas pasti habis pakai minyak. Minyak juga. Saya waktu itu habis kerokan, pakai balsem. Tuh, balsam loh. Oh. Kan? Sepedes apa sih biasanya kalau yang kayak gitu-gitu tuh? Nggak tahu. Cobain aja kan. Aku kan nggak punya burung. itu pasti kebanyakan suka kayak gitu. Pedes sih Kalau enggak ya, panas. panas Panas ya. atau nggak kejepit sama resleting. Waduh, itu parah sih. Aduh anjir gue jadi Parah itu. Tuh. pernah. Itu kayaknya hampir semua laki-laki pernah deh. Emang iya? Masa iya nggak pernah kejepit? Iya aneh banget nih. Iya aneh banget. Masa gue doang yang kejepit? Kita ambil positifnya aja. Mungkin emang lo besar burungnya. Justru ya fun fact-nya yang bisa kejepit itu yang keriput. Karena kalau dia kenceng lewat dong. Oh iya. Kok usah dibahas ya? Iya, lu yang mancing. Yang mancing. Aduh. Ya nggak biasanya ini kejadiannya anak kecil kan kadang suka males pakai kolor. Nah, iya Oh, bener. iya, bener. Waktu awal-awal belajar pakai kolor tuh kan kayak buat kita kayak apaan sih gerah gitu. Jadi kadang-kadang ke sekolah tuh ada yang momennya nggak pakai kolor. Lah emang bener lu pernah kayak begitu? Ya sering dong. Lah gewer-gewer dong. Ya kan anak kecil, Kan anak SD. kecil, masih SD. Mau semana sih gewernya? Siput, iya siput. Siput. Nah, kan gue aja suruh anak gue bilang, gue manggilnya kan itu keong ciput. Ya, bisa nggak kita nggak dibahas yang ciput? Ya. Pernah atau nggak pernah nahan berak yang udah di ujung terus pakai batu. Bukan batu lagi itu baja ringan. Batunya bisa bikin kesangkut itu gede banget yang gue pegang. Biasanya nahan beraknya ngapain pas lagi gimana? Lagi nyetir.
Oh lagi nyetir. Betul. Lu mau gimana coba? Iya. Kalau nggak ada rest area? Iya, orang macet. Gua kenapa jadi nahan? Gua pernah yang dari Bandung tuh kayak gitu. Ih ya Allah, itu bener-bener. Pernah begitu? Pernah. Pertanyaannya nyari batunya di mana? Hah? Nyari batunya di mana kalau lagi di jalan tol? Batu ginjal. Iya dong. Ya pas kalau kan lagi macet ya. Iya. Turun dulu nyari batu gitu. Niat loh. Kenapa nggak lu parkir habis itu lu berak aja di situ pinggiran? Coy. Ngapain sih? Kalau kencing masih bisa. Iya sih, kalau boker kan nggak mungkin Nggak ya. mungkin kalau boker, terlalu Gue ya, konsentrat. Terakhir ya, Mai. Konsentrat. Pernah atau enggak pernah Muhatli Aco putus cinta sampai nangis Bombay? Oh pernah. Oh iya kan dia bucin. Lu mah anaknya perahan ya? Pernah Dia udah. kan bucin. Itu waktu umur berapa? Itu udah kuliah. Ya Allah. Kuliah. Pas kuliah. Kuliah. Ya kan pacaran 4 tahun, putus kan sedih lah. Oh. Gua nangis di wartel. Ya kan belum ada HP. Iya. Pulsa mahal. Gua pakai yang Ratelindo murah. Nangis gua di situ. Itu harusnya pakai yang 3 detik. Yang 3 tahu kan? 3 detik kan? Gimana caranya sedih 3 Wartel detik ya? emang bisa. Wartel dulu zaman Wartel nggak kuliah. bisa. Bisa. Kalau kita pinter ting ting gitu. Oh, kriminal loh. Kalau dulu kan wartel ada 2 kastanya. Apa? Ada yang Telkom, ada yang murah. Oh. Ada Ratelindo. Nah. Nah itu yang satu tuh, yang satu yang murah tuh. Di situ udah Kita nangis. ngomong kresek-kresek dia kan angin mulu bunyi. Ini orang lagi diputusin angin yang bunyi. Gimana gua nggak nangis kan? Mulai saat ini kita apa nih? Putus apa gimana nih? Gua kebayang soalnya teman kita juga kemarin 4 tahun akhirnya putus. Wartel. Ada yang nyaut di sana, ada yang nyaut. Udah ulang tahunnya sama, bintangnya sama. Masalahnya teman kita kan sama juga ya bucin. 4 tahun juga Nah. gitu kan? Ya kan? Itu kalau yang Telkom lu nelpon nih gagangnya lu gini-giniin suara bening. Bagus. Wah, Iya. Nah, kalau yang Ratelindo tuh lu jangan sampai gini-gini. lu bergerak. Kalau bisa pegangin giniannya ya? Kalau misalkan begini, kalau suara udah bagus begini gini, nanti kalau ini kita cari lagi. Iya. Gimana caranya? Gua nggak tahu kenapa banyak banget kresek-kreseknya. Makanya murah pulsanya. Bergeraknya lama tuh. Kalau Telkom cepet tuh 1000. Iya. Kalau Ratelindo lama. Nangis di wartel. Nangis di wartel gua. Di wartel bujang nggak sih? Terus lagi ini dong. Pas keluar mata lu udah bengkep. Iya, kayak habis masuk bilik pengakuan. Pengakuan dosa. Kan ada tuh orang Katolik ya, kayak yang saya habis kayak gini, Romo gini. Iya. Pasti kan habis Keluar nangis. gua bengkak. Aneh banget. Mata lo tapi kan yang bengkak. Iya masa gua nampol muka sendiri. Nangis gua. Akhirnya katanya pernah gak pernah aja. Aduh ya Allah. Oke, yang ini serius ya. Gue pengen kencing loh. Oke, yang ini serius. Yang Pokoknya kali ini serius. Sebelum kita kasih hadiah buat lo, Cok, ini yang ini serius. Lihat mukanya. Gue tungguin nih seriusnya kalian kayak gimana nih? Iya, iya. Tadi juga nadanya yang piranha serius. Semuanya tidak serius. Serius lu tadi. Yang Paul juga lu serius. Iya. Kembang. Iya. Benar. Oke, ini adalah Seven Deadly Sins. Seven Oke, Deadly Seven Sins. Deadly Sins. Yes. Jadi lo harus ambil satu kartu dan setelah itu lo harus memberitahukan kita dosa apa yang pernah Anda lakukan berkaitan dengan kata yang Anda ambil. Oke. Kartu nih ya. Ada yang BPJS nggak? Nggak ada dong. Ada dong. JKN. Cun. Iri hati adalah sikap cemburu dan kecewa karena merasa diri kita kurang. Apa itu? Iri hati envy. Oh, envy. Iya, envy story ya. Iya. Enggak, envy. Umumnya perasaan ini timbul karena membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Emang lo pernah iri sama orang gitu ya? Yang kayak Pernah lah pasti. Apalagi waktu zaman-zaman sekolah gitu yang gue bilang tadi, gue kan kecil ya. Oh. Ya gue tuh iri Iya gitu kalau misalnya orang tuh main futsal, kenapa gue dikasihnya kiper gitu. Yang jago boleh main, yang kecil jadi kiper. Heran gue. Dari dulu aturan dari mana sih kayak gitu, orang yang paling kecil jadi kiper? nggak usah marah ke kita nggak tahu. Nggak satu sekolah loh. Iya, cuman ini kayak aturan yang nggak tertulis nih. Iya, Dimanapun di kampung-kampung kalau main bola yang kecil jadi kiper. Iya. Gue tahu perasaan lo. Gue tetap dukung lo. Kan Iya. itu Sulawesi. Karena kita sama. Nah kan Sulawesi lagi dia. Emang ini ketua ormas nih satu.
Tapi bener ya, memang yang tadi dia ceritain itu memang ada irinya, pasti ngebandingin juga. Kenapa sih gue harus kayak gini? Kayak gue mau main basket juga nggak dikasih. Bukan nggak dikasih, kagak nyampe. Dikasih mah dikasih, tapi nggak nyampe. Nggak nyampe. Emang ada batas-batasnya ya? Harus sekian tingginya gitu ya? Iya. Bola sih, bola gitu. Maksud gue kayak yang keren tuh kan penyerang. Ya. Nah gue kan taruhnya di belakang. Padahal lu bisa nyerang kan? Enggak. Cuma dia kasih lah kesempatan. Iya. Kasih Gue lah pikir lu kesempatan. bisa itu jadi penyerang gitu. Tapi kan sekarang nih di Garuda gitu kan ada Martin Paes yang sangat diidamkan dan dia kan kiper gitu. Tapi dia kiper karena dia jago, Bu. Oh iya. Bukan kuntet. Kalau saya karena kuntet. Ya beda kasusnya. Tadi jangkung begitu. Enggak, kan gue lagi berusaha untuk naikin lo kan kita kan saudara. Kenapa lu ini? Ya iya dong. Kita kan berusaha Naikin lo. Iya. Udah nggak usah dinaikin itu. Terima kasih ya. Sama-sama. Thank you. Kita punya hadiah buat Kita punya hadiah. Yeay, ikan piranha. Kembang kol lebih Kembang tepatnya. kol. Tapi cukup ya size-nya. Cukup lah ya. Cukup. Kan? Cukup kan kalau Iya, ini Kan artinya masuk. Masuk. Bisa. Masuk M itu ini. muat. Iya. Dari Equalner. Dari Equalner. Terima kasih. Biasanya kalau laki kan kita kan ngasih warna standar. Betul. Iya, Hitam. Hitam. Emang standar motor warnanya hitam, Bu. Warna Bukan standar. bukan standar ya buat motor. Ya, bukan Iya, standar iya, buat iya. motor. Oke. Mudah-mudahan muat ya. Muat Masih kayaknya. Kan muat. Muat. Kalau S sempit. Ya. L longgar. Lu baru tahu itu pertanyaan. Iya. Tadinya gue pikir kalau L tuh lolok. Beda dong. Memang dia lebar. Iya. Nah ini gue ada satu lagi Wah. dari Spiring Indonesia Indonesia. dan WOD Terima Sisters. kasih. Itu adalah tumbler. Bisa Ada- dilihat. bener nggak Oh, namanya? bagus desainnya. Bener nggak namanya? Betul, Spiring Coba. Indonesia. Bukan, Spiring Indonesia udah pasti bener. Oh, ada namanya buat Iya. jadi nggak bisa ketukar. Iya. Lumayan kan kalau buat syuting kan? Oh iya bagus. Nah, Iya. oh udah ada namanya ini. Asik. Jadi Spring Indonesia ini hampers. Jadi kalau misalnya lagi butuh hadiah untuk ngasih ke siapa dengan desain-desain Indonesia Iya. yang ciamik, Anda bisa langsung menghubungi Gimana Spiring Indonesia. Ciamik. Iya. Langsung menghubungi Spiring Indonesia. Nanti Mbak kita Aisyah. nanti kita kasih alamat kita ya. Oke. Ada aja Pak. Gimana? Lu ngasih gua alamat lu. Iya. Buat Kali aja lu mau ngirim. Iya. oh gitu. Ini kayak lingkaran setan ya. Lu ngasih gua ngirim. Aduh gue capek ketawa mulu ya Allah. Iya. Coba makasih ya. Enggak ada lagi saringan kamu. Enggak ada. Hah? Ntar gue kasihin saringan piranha. Apa mau kembang kol? Saklar enggak ada. Hah? Udah. Udah itu aja. Makasih ya. Melipatnya laki dong ya. Iya. Ngasal banget ya. Oke, terima kasih banyak Mas Rafa. Terima kasih juga buat hotel. Mereka menikmati loh di sana loh. Terima kasih loh buat apa? Lu mau ngomong apa lagi Moy? Abis nangis dari wartel. Terima kasih banget buat hotel Monopoli Kemang. Apa hotel apa? Monipolo. Iya. Monopoli Kemang. Yes. So much. Yay. Terima kasih juga buat Spiring Indonesia sama Equalref. Bajunya cakep sekali, desain untuk tumblernya juga keren. Keren Yes. sekali. Ikut-ikutan begitu. Tumbler. Pokoknya terima kasih banyak buat Bro and Sis yang sudah menyaksikan episode ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, bunyiin loncengnya. Ya. Nah, ketinggalan jangan episodenya. Jangan lupa juga untuk tuh kan gue jadi lupa tuh kalau gitu. Jangan lupa juga. Jangan lupa dia lupa. Iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikToknya WOD Sisters di WOD_sisters. Ini kenapa megang ini? Nah itu dia tuh nggak bisa tuh kalau udah gini ke distract. Ke distract. Ke distract. distract. Bro sis, kita ketemu lagi ya next week ya. See you, bye.